Lapangan Banteng yang terletak di kawasan Jakarta Pusat kini telah bersolek dan memiliki tampilan yang estetik dengan beragam fasilitas umum yang menarik. Tidak salah jika lapangan Banteng menjadi salah satu tujuan warga Jakarta untuk bersantai, berolahraga, dan berkegiatan sosial lainnya. Salah satu bagian yang paling ikonik di lapangan Banteng adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung setinggi 9 meter tersebut merupakan karya pematung Edi Sunarso. Selain Monumen Pembebasan Irian Barat, Edi Sunarso juga merupakan pencipta patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan sebutan Tugu Pancoran. Tidak hanya monumen yang memiliki nilai historis, lapangan Banteng juga dilengkapi dengan trek atletik yang dapat digunakan warga yang hobi berlari untuk berlatih. Trek atletik ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk berolahraga warga Jakarta selain di sekitaran Monumen Nasional. Kemudian ada juga amphitheater yang dapat menampung ribuan orang. Dinding-dinding berisi kutipan cerita sejarah, air mancur, hingga area bermain anak. Dikenal dengan nama Waterloo Plain sejak zaman pemerintahan Belanda, lapangan ini memang tidak memiliki ukuran yang lebih besar dari lapangan Monumen Nasional. Namun demikian, lapangan Banteng juga bersinggungan dengan banyak peristiwa sejarah. Catatan Dahan tahun 1935 mengungkapkan lapangan Banteng sempat beberapa kali berpindah kepemilikan. Awalnya, pada masa Jan Pieter Jonkon membangun kota Batavia di dekat Muara Ciliwung, lapangan Banteng dan daerah sekitarnya masih berupa hutan belantara. Kemudian, pada tahun 1632, kawasan hutan belantara ini menjadi milik Anthony Pavilion. Terinspirasi dari nama pemiliknya, lapangan ini kemudian diberi nama Pavilionsveld atau lapangan pavilion. Pavilion kemudian menyewakan beberapa lahan miliknya kepada orang Tiongkok untuk ditanami tebu dan sayur-sayuran. Sementara dirinya sendiri hanya menyisakan hak untuk beternak sapi. Pada masa-masa berikutnya, lapangan Banteng sempat dimiliki oleh seorang anggota Dewan Hindia yang bernama Cornelis Chastelain. Di bawah kepemilikannya, Chastelain memberikan nama lapangan ini dengan sebutan Walter Vreden. Setelah berganti-ganti kepemilikan, termasuk Justinus Vink, tanah Walter Vreden menjadi milik Gubernur Jenderal Van der Para. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lapangan Banteng disebut dengan lapangan singa. Sebutan tersebut dipakai karena di tengah lapangan terpancang tugu peringatan kemenangan perang di Waterloo dengan patung berbentuk singa di bagian tengahnya. Namun, tugu ini dirobohkan saat Indonesia diduduki oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, nama lapangan singa diganti dengan sebutan lapangan Banteng. Selain pertimbangan nasionalisme, mengingat singa erat kaitannya dengan simbol penjajah. Nama lapangan Banteng dipakai karena pertimbangan bahwa di kawasan ini dahulu banyak dijumpai satwa liar, seperti macan, kijang, dan juga banteng. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Ronald Petrus melaporkan Holopis Channel bersama untuk Indonesia.